Dr. Andes Abdurrahman ini adalah orang yang menggagas adanya museum. Kalau keratonnya sudah ada, berdiri pada tahun 1762. Ya. Kemudian digagas oleh Dr. Andes Abdurrahman yang beliau mempunyai karya tulis buku Selayang Pandang yang menceritakan tentang sejarah keraton di Sumenep. Dan beliau adalah orang dari Sampang. Bagian pikiran adalah dari Sampang. Kalau yang di atas ini adalah bupati yang pertama sampai ke bupati yang saat ini masih menjabat. Jadi yang bupati yang pertama adalah Raden Pati Adipati Aryo Samadikun. Kalau yang di atas adalah foto-foto para bupati. Kalau yang di bawah ini adalah foto para sekda yang dulunya kalau zaman kerajaan sekda itu dikenal dengan sebutan pati. Yang di bawah ini. Kalau foto para raja, mari saya jelaskan di sana. Nama dan gelar raja Bupati Sumenep, ya. Kabupaten Sumenep merupakan pra-kerajaan Majapahit. Diawali dengan kepemimpinan Aryo Banyakwedi atau Arya Wiraraja. Adipati Arya Wiraraja. Beliau adalah penasehat politik dari Singosari Kertanegara di bawah kepemimpinan Kertanegara. Beliau diasingkan ke Sumenep karena terang-terangan menentang ketentuan dari Kertanegara. Kemudian setelah berada di Sumenep dan Raden Wijaya yang dikejar oleh Raja Jayakatwang, yang akan dibunuh oleh Jayakatwang, sehingga berlindunglah kepada Arya Wiraraja. Ketika berlindung kepada Arya Wiraraja, Jayakatwang yang dikejar Raden Wijaya yang dikejar dengan Jayakatwang, kemudian berembuklah mendirikanlah sebuah pedukuhan di daerah Mojokerto yang sampai sekarang itu ada bekasnya Kerajaan Majapahit yang dinamakan Kerajaan Majapahit. Kemudian atas jasa dari Arya Wiraraja yang telah mendirikan Majapahit, kemudian mengusir pasukan Tartan dan juga meruntuhkan kerajaan Kediri dengan Singosari, kemudian beliau diberi kekuasaan di daerah Lumajang yang dikenal dengan Prabu Menak Poncah, gelarnya beliau. Makanya daerah sana boleh dikatakan daerah Jawa, tapi bisa berbahasa Madura. Karena banyak orang-orang Madura yang dulunya dibawa oleh Arya Wiraraja menetap di sana untuk membantu kepemimpinan dari Arya Wiraraja. Beliau diberi kekuasaan Bondowoso, Jember, Banyuwangi, Belambangan, dan juga Situbondo, itu daerah tapal kuda. Kemudian kalau saya jelaskan dari atas sampai ke bawah 2 bulan tidak selesai. Panjang. Tapi akan saya jelaskan beberapa tokoh yang terpopuler yang menjadi yang menjamu di masyarakat, menjadi cerita rakyat di masyarakat yang terkenal. Di antaranya di Raja yang ke-13 Joko Tole yang hasil pernikahan dari Putre Koning yang nama aslinya Raden Alisa ini, Dewisa ini, yang makamnya ada di Kepulauan Sepudi. Di Kepulauan Sepudi. Iya, pulau itu. Kepulauan. Kenapa kok ditaruh di sana? Ya karena dia ikut suaminya di Adipodai. Makanya di sana kepulauan itu dinamakan Sepudi, Podai, Adipodai suaminya. Di sana juga ada museum. Ada di museum juga. Kemudian ya dari beberapa dari raja yang keraton saat ini ada dikunjungi itu adalah keratonnya Panembahan Sumolo di sebelah utara ini. Panembahan Sumolo itu karena kebetulan dulu tidak ada foto ya, kami tandakan sebuah gambar bintang. Diawali dengan Raden Ayu Tirtonegoro, istri kedua dari Bintoro Sawot. Jadi Tirtonegoro ini adalah keturunan dari Ningrat, dari raja. Kalau Bintoro Sawot ini adalah keturunan dari seorang kiai. Ya. Bintoro Sawot, Muhammad Sawot nama aslinya, ini adalah seorang ulama. Kemudian diminta untuk kawin dengan Tirtonegoro, tapi tidak mempunyai anak, dan kemudian anaknya diminta untuk dipanggil oleh Tirtonegoro untuk memasuki keraton. Di antara 2 putra hasil perkawinan dari Bintoro Sawot dengan Nyai Iza Batu Ampan.
Ya, Pamekasan, Batu Ampan Nyaizal Kiatullah. Kemudian mempunyai anak namanya Baharudin dengan Naas Nasiruddin. Ya, ada yang mengatakan Nasiruddin, ada yang mengatakan Asiruddin. Ya, itu adalah putra yang kedua, Asiruddin. Siapa yang sungkem duluan kepada Tirtonegoro, maka dia yang akan melanjutkan kepemimpinan di Keraton Sumenep, tepatnya di utara ini. Ya. Ini perkiraan tahun 1900-an, 1997. Untuk lapisi dari Aminatul, memang kata susu pusakanya para raja, ini pusakanya para kalian dibacok. Sekarang saya mau tanya, 5 tempat air, tempat minum, tempat mandi, itu. Tapi ini adalah pembelajaran
Tokoh yang bernama Muhammad Saud atau Pintu Saud. Ini adalah rumah kediaman beliau, rumah dengan Raden Ayu Tirtonegoro. Muhammad Saud, kenapa dinamakan Muhammad Saud? Dulunya ada cerita seperti ini. Dua, yang dari Batu Ampar itu ya, yang ketika dia siar agama Islam, beliau pulang sampai rumahnya, istrinya yang bernama Nyai Nuriem itu posisi lagi sholat. Ketika ngetok pintu dan ngirim salam assalamualaikum sampai 3 kali tidak ada jawaban karena istrinya sholat, maka bayi yang dalam kandungan yang menjawab waalaikumsalam, umi lagi sholat. Gitu. Akhirnya tidak percaya, Kiai Abdullah masuk lagi, siapa tadi seorang anak kecil yang menjawab salam saya. Akhirnya putranya lagi assalamualaikum, waalaikumsalam, saya putranya Ajunan, katanya. Akhirnya lahirlah, kemudian dinamakanlah Muhammad. Arab Sautun, suara. Ya, akhirnya kemudian minta kepada pamannya Kiai Pekeh sekaligus sebagai gurunya. Kemudian Kiai Pekeh ketika mengajar santri antara santri-santri saya yang sarungnya bolong. Katanya Kiai Pekeh, akhirnya apa, ditunjukkanlah, ternyata tepat sama ponaannya sendiri dan sekaligus sebagai santrinya Muhammad Saud. Akhirnya diramalkan oleh Kiai Pekeh bahwa kelak 7 turunan kamu akan memimpin dan akan menjadi seorang raja. 7 dari rakyat jelata, keturunan seorang kiai kemudian menjadi ini kamar istrinya. Pasti ada kan tanya, kenapa? Kamar istri tadi yang saya lagi memberikan aja dulu. Tapi kayak gini. Warna dulu.